Saya percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Hampir 2 tahun pandemi ini ya, mulai landai, saya percaya kita ada harapan bahwa kita akan kembali seperti semula. Tapi jangan terus bebas saja, kita harus berjaga-jaga waktu itu. Bapak Ibu, saya pernah berpikir, seandainya pandemi ini terjadi tahun 70-75 sebelum ada teknologi IT, kira-kira bagaimana? Kita di rumah selama hampir 2 tahun, kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu, apa yang terjadi. Kalau hari ini semua media kayak koran, majalah udah susut ya, kita nggak ada lah. Mungkin 35-30% semua digantikan oleh IT semua, yaitu komputer, internet, YouTube, semuanya. Ibadah pun seperti gitu Bapak Ibu. Sekarang zaman berubah 180 derajat. Kalau dulu, ini zaman-zaman yang pandemi ini Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kalau hamba-hamba Tuhan yang besar itu kan mungkin 1 minggu khotbah 3-4 kali. Sekarang 1 hari 2-3 kali di zaman YouTube ini. Sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Di satu sisi kita bisa didengar sampai ke ujung bumi, mungkin di luar negeri. Di satu sisi kita mencari apa itu? Pengikut itu namanya apa? Apa itu? Followernya seperti itu. Jadi 1 hari bila perlu 2-3 kali saya sampai geleng-geleng hebat luar biasa. Ini adalah akan Tuhan menyatakan banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Bukan memang istilahnya sambil menyelam minum air, sambil kita banyak menyampaikan firman Tuhan, kita mendapat duit yang besar-besar. Sahabatnya luar biasa, saudaraku. Itulah keadaan zaman sekarang. Kalau terjadi tahun 75 ya, yang belum ada, itu bagaimana kira-kira? Di rumah, ibadah nggak bisa. Mungkin pakai itu ya, dulu kayak lembaran itu apa itu namanya? Seperti itu ya, kita bagi, kayak raktat gitu loh. Seperti itu, kita bagikan gitu. Nggak ada internet, nggak ada YouTube. Sekarang hari ini terjadi, hari ini sudah sampai di mana-mana. Luar biasa. Makanya saya katakan, hidup adalah suatu kasih karunia. Maaf ya, saya buka nafas. Hidup adalah suatu kasih karunia. Gunakan benar-benar saat ini. Kalau kita tidak mengalami apa yang terjadi di dalam selama pandemi ini, bukan berarti kita terus kita selamat kita ya. Bukan. Kita dikasih kesempatan Tuhan. Kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan sama nggak mudah Bapak Ibu. Sebab apa? Terjadi pandemi ini, kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kita nggak usah lihat dari sisi negatif, kita lihat dari sisi yang positif. Bagaimana Tuhan? Bagaimana selama sebelum ada pandemi kita beribadah? Bagaimana kita melihat Tuhan itu? Paradigma kita, Tuhan itu seperti apa ya, kita diajarkan kan banyak hal seperti masa-masa kita mengenal Tuhan. Begitu kita ada masalah, Tuhan kita doa, kita dijawab. Kita minta, kita dijawab. Seperti itu pikiran kita tetap sampai kemarin seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi, paradigma berubah Bapak Ibu. Hidup adalah suatu kasih karunia, suatu anugerah. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau Tuhan tidak kasih karunia. Tuhan adalah penguasa dalam hidup kita. Dan di dalam semua perjalanan hidup, mungkin semua perbuatan, semua kehidupan kita tiap hari, itulah ibadahnya sejati. Itu terjadi di masa pandemi. Kita tidak bisa ibadah bertatap muka. Terus kita ngomong, wah kita bebas, kita nggak ibadah.
Tuhan tidak melihat itu, Bapak Ibu. Karena apa? Satu minggu hanya 1-2 jam. Kita hanya di dalam gereja kita beribadah. Tapi selebihnya kita di rumah. Apakah kita di rumah itu bukan ibadah? Itu yang betul-betul dinyatakan di dalam pandemi ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Banyak orang nggak sadar bahwa di situlah ibadahmu yang sejati. Apakah kamu bisa meninggalkan kemarahan, kebencian? Soalnya di dalam pandemi itu begitu menekan di dalam kehidupan. Dari ekonomi, dari kesehatan, kita tidak mampu keluarganya. Disitulah di saat kita tertekan di dalam kehidupan, keluarlah karakter kita yang sesungguhnya. Ya itulah kita menjalankan ibadah sejati. Kita nggak sadar bahwa semua kehidupan ini ada persoalan, ada masalah. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mau ada persoalan, ada masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Persoalan membuat kita menjadi dewasa. Persoalan membuat kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kita naik ke level yang lebih tinggi. Masalah, persoalan seperti itu, seperti apa yang dikatakan Bapak Gembala 2 minggu yang lalu di Habakuk 3:17 itu. Apakah kita bisa melihat biarpun bunga tidak berbunga, pohon tidak berbunga, tidak berbuah, apa kita tetap percaya Tuhan? Di pandemi itu banyak orang berkukuran, sungguh. Kalau cara melihatnya Tuhan seperti ya kita diminta harus dikasih, nggak minta. Maka saya katakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jumpa Tuhan tiap hari, baca firman Tuhan. Di situ Tuhan akan mengatakan firman apa yang harus kita perbuat dalam hidup. Hidup bukan kita langsung saya tidak kasih karunia. Di saat kita mengalami persoalan untuk mencapai level lebih tinggi, tergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ini sudah dinyatakan di dalam pandemi ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Dulu orang yang tidak pernah berdoa, sekarang begitu suara-suara pandemi itu begitu luar biasa. Semua berdoa, semua minta perlindungan Tuhan, semua pasrah. Dulu tidak pernah Bapak Ibu, tidak pernah kita berjaga-jaga. Di dalam pandemi ini kita banyak mengalami suatu hikmat, suatu pelajaran yang sangat berharga. Coba nanti renung, benar enggak di dalam pandemi ini kita mengalami suatu Tuhan menyatakan suatu inilah yang benar gitu loh. Jangan seperti yang lampau. Sudah dulu minta berkat, minta apa, enggak ada artinya, sudah dinyatakan semuanya. Tahun 2020 ya, apalagi bulan 6 ya, bulan 6 Juli itu. Begitu dahsyatnya. Tiap hari tung-tung orang meninggal, 1-2. Bukan di Surabaya, toh di sini, di sana, di luar kota semua. Saya sampai ngecek di langganan saya di Jember, di situ pun sama Pak, di sini ketakutan semuanya. Hampir tiap hari orang meninggal. Kayak jalan seperti itu. Kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi di saat pandemi ini kita mendapat suatu pelajaran. Pelajaran itu sangat berharga. Kita baca firman Tuhan di Roma 12. Ini sudah sering kita dengar. Roma 12 ayat 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Luar biasa. Coba renungkan 3 ayat ini benar-benar terjadi di dalam Alkitab. Ya, tapi di ayat 1 Tuhan minta, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini dilakukan di mana? Di setiap hari, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik. Ini juga terjadi. Kita tidak bisa berbuat banyak di saat pandemi. Yang ketiga, itu pun terjadi. Jadi kita jangan berpikir melebihi kekuatan. Banyak orang yang selalu sudah mencanangkan setiap akhir tahun, awal tahun kita sudah memplanning bagaimana untuk 12 bulan kemudian. Tapi semua gagal total. Itulah diperlihatkan Allah untuk kita bahwa Dia berdaulat penuh. Kita merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi sebuah pertanyaan, siapa kita? Apa yang harus kita persembahkan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan? Ini yang kita harus jawab. Kita renungkan apa kira-kira siapa kita? Kita sudah mendapatkan jawaban selama hampir 2 tahun. Kita nggak bisa berbuat banyak, Bapak Ibu. Saya punya teman langganan, dia cerita, dalam dulu saya nggak percaya corona, tapi sekarang saya benar-benar percaya. Dia mengalami bagaimana sakit nggak bisa bernapas, bagaimana dia mencari rumah sakit nggak dapat, sampai keliling-keliling nggak dapat. Terakhir dibantarkan dia, pokoknya dimasukkan di rumah sakit, kagak dia keluar nggak apa-apa. Nunggu 3-4 hari harus datang, antara hidup dan mati. Sudah pasrah. Di situ dia baru bersaksi, benar corona ada. Hati-hati. Nah, di dalam semuanya ini kejadian tahun 2020, 2021 ini dan paling pada 20, apa yang kita alami? Kita bisa nggak berbuat banyak? Nggak bisa kan? Kita berserah, kita menunggu, kita kalau keluar kita cepat-cepat pulang nanti awalnya enak titik, kita cepat-cepat kena. Perasaan kita was. Hidup di dalam suatu ketakutan demi ketakutan. Kita nggak bisa lolos seperti itu. Ini kita mulai masuk seperti itu. Jalan-jalan sekarangnya Malang Batu itu luar biasa, Bapak Ibu. Sesek minggu yang lalu saya ke Malang, sampai macet jalan seperti burung dikeluarin, semua banyak di mana-mana, jalan-jalan sudah macet. Kita tunggu ekonomi, kita bangkit sampai kapan? Bali sudah dibuka, tapi belum ada yang datang. Karena
isolasi mandirinya 5 hari, waktunya habis banyak isolasi seperti ini. Kita berjaga-jaga di dalam 11-12 ini. Diperkirakan kalau 1 tahun landai terus berarti pandemi hilang. Tapi pemerintah biarpun pandemi sudah tetap ada, tetap kita mau diganti zaman endemi. Jadi kita tetap bergaul akrab dengan namanya virus kalau memang ada, karena obat-obat sudah ditemukan. Disitulah kita akan bersahabat seperti kayak flu biasa seperti itu dengan virus. Bapak Ibu, yang saya ingin sharingkan bukan yang di sini, ada 5 poin yang saya sharingkan di dalam pagi hari ini. Siapa kita dan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Persembahan yang benar selalu menyenangkan Tuhan. Ada 5 poin. Itu kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita tidak bisa berbuat banyak, kita cuma bisa bersyukur dan berterima kasih. Coba nanti renungkan. Karena di dalam bersyukur ada benih kebahagiaan, ada benih kehidupan. Bapak Ibu pernah merasakan nggak kalau bangun pagi kira-kira apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, masuk keluar atau enggak? Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan masih lengkap, Tuhan masih bisa bernafas, dilihat suami istri, Tuhan masih bernafas semuanya. Apa kita nggak bersyukur? Apa kita nggak berterima kasih? Saya mendapatkan pelajaran tentang bersyukur dan terima kasih. Nggak mudah. Sebab apa? Kalau kita menginginkan namanya bahagia, kita menamakan suatu kehidupan, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita banyak-banyak terima semua kenyataan yang ada. Karena standar kita jangan taruh di atas Bapak Ibu, taruhlah di tengah-tengah, jangan terlalu tinggi. Apapun kejadian yang kita alami, ucapin dan syukur. Kenapa? Sebab kejadian itu ada yang lebih parah lagi. Jangan seperti, kan kebanyakan gini, seperti kita anak-anak Tuhan, kalau kita ada persoalan, kita ada sakit, ada apa, selalu membegitu. Tuhan kenapa kok seperti itu? Dia tidak melihat bahwa di bawah semuanya itu lebih banyak Bapak Ibu. Apa kita gak bersyukur? Apa kita gak berterima kasih? Kita hidup, napas kita masih lengkap, kita muda. Bapak Ibu bayangkan gak kemarinnya pandemi, berapa beli gas itu untuk bernapas oksigen itu? Susah, banyak orang meninggal karena nggak ada oksigen. Berapa tahun kita mendapat oksigen gratis dari Tuhan? Apa kita kurang bersyukur? Apa kurang berterima kasih? Mungkin hari-hari ini kita mengalami persoalan masalah tentang ekonomi. Bapak Ibu, kalau masih bisa makan sehat, bersyukur. Bersyukur, sudah bersyukur. Kita berdamai dengan keadaan. Jangan kita melutu, jangan kita mengomel, jangan kita melihat ke belakang, jangan kita melihat tetangga karena lebih hijau itu. Tidak ada arti Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita masih hidup, kita masih kesempatan, kita menjalankan kehidupan di dalam hidup ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita perbaiki. Poin itu ya kita jaga dalam hidup ini. Jangan kita sembarangan. Bersyukur tiap hari. Karena di dalam bersyukur, kalau kita melakukan bersyukur, di situ ada kehidupan. Benih-benih kehidupan itu akan tumbuh. Benih-benih kebahagiaan itu akan tumbuh. Kita akan mengalami suatu kebahagiaan yang betul-betul kita alami. Bukan kita itu merasa cuman, waduh kok susah, waduh kok gak enak. Apapun yang kita kejadian itu, rasanya kok kita tahu bahwa nanti suatu saat kalau Tuhan panggil, kita nggak bawa apa. Itu sudah ada. Maka jangan sampai standar kita ditaruh yang atas. Ini banyak kejadian seperti orang luar, orang Korea, orang Jepang. Sekarang tradisi bunuh diri itu meningkat.
kebiasaan dia di atas, kebiasaan dihormati, kebiasaan enak, kebiasaan itu terjadi sehingga ada penurunan pandemi. Banyak rugi, tak percaya diri, merasa nggak dihiraukan orang, merasa nggak dihargai, kan nggak ada semuanya. Karena tidak pernah bersyukur dan berterima kasih. Poin kedua, berbagi. Kita baca di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Ada 2 sampai 4. Ayat 2. Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa artinya ini? Kalau kita banyak membagi seperti yang di TV dulu Bapak Ibu, kalau masih dikit kita masukin di YouTube, kita masuk, ya udah dapat itu upahnya. Orang cepat kata, wow luar biasa. Tapi begitu Pak, enggak. Kita teruskan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi apa yang kita lakukan, kita berikan, kita bersedekah, tangan kirimu jangan sampai tahu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ikhlas dan tulus. Karena berbagi adalah perbuatan rasa syukur atas perolehan berkat Tuhan, sehingga kita dapat berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan dengan ikhlas, tulus, tanpa mengharapkan upah. Ini dalam Kristen Bapak Ibu. Ya yang konyol saudara Bapak Ibu, saya ini kadang-kadang itu bingung. Teori semua orang Kristen, orang percaya Tuhan, terkenalnya apa itu? Merke, kasih. Tapi kasih ini tidak dimiliki orang Kristen. Kasih ini dalam perbuatan dimiliki orang agama lain. Saya pernah bertanya kepada orang, Pak, kenapa kok kamu memberi gereja? Enggak, jangan. Sebabnya apa? Orang yang nyumbang, kepingin sumbangannya itu juga diberikan kepada orang lain. Saya dulu pernah, tapi tidak dibagikan. Dibagikan untuk dirinya sendiri. Sekarang saya sumbangkan ke yang lain itu sudah suci. Karena dia dikasih kepada orang yang lain. Wow, saya kaget. Kasihnya di dalam prakteknya itu luar biasa. Padahal kita punya Bapak Ibu. Kita terlena dalam kehidupan kita, coba berkata toh, teori itu toh, praktek nggak ada. Coba aja di dalam pandemi ini. Siapa yang berperan banyak? Ya kan mereka memberi, dia sekepingin dilihat tangan kanannya. Dia memberi begitu banyak. Tapi juga diberitahukan pada semua khalayak, inilah aku memberi. Bahkan kemarin saya baca ada namanya yang punya apa ini, yang punya rumah sakit ini ya, yang tauhid ya, Afghanistan itu dibantu 10 miliar. Kalau urusan apa ya tuh? Kan tanda tanya. Ya tiba-tiba mungkin dia ada proyek di sana. Kita nggak tahu seperti itu. Jadi kita memberi, kita menuntut balas. Tapi kita sebagai anak Tuhan, nggak ada seperti itu. Kita memberi tanpa mendapat upah. Ojo harap. Soalnya kalau kita memberi, kita punya rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena di dalam syukur ada suatu kebahagiaan. Di dalam berbagi pun ada suatu kebahagiaan. Kalau kita tidak mengharapkan upah.
Poin ketiga, memberi pengampunan. Gak mudah Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan kita memberi pengampunan. Begitu di dalam praktek, orang yang menyakitkan, orang yang menjengkelkan, apalagi orang yang menyakiti kita, apalagi orang yang makan uang kita, tak sekali, 2 kali, 3 kali, udah banyak uangnya tak mau bayar, apakah kita bisa mengampuni? Kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, karena kita tidak pernah belajar. Percayalah bahwa apa yang di dalam kehidupan, di dalam firman ini, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya, seperti apa ya, langsung, wih, bim, semua akan berubah. Tidak, semua itu proses, semua itu latihan. Kita jadi pemenang bukan karena langsung kita pukul, langsung kita jadi juara. Enggak, Bapak Ibu, kita latihan. Bersyukur itu latihan, berbagi itu latihan, apalagi mengampuni. Wih, luar biasa Bapak Ibu, ajaran Tuhan Yesus ini kasih. Makanya saya katakan banyak apa Tuhan. Saya bertanya kenapa kok berubah? Apa yang ada di dalam benaknya? Seperti orang dunia. Kalau dia benar-benar ketemu Tuhan, dia selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini Bapak Ibu sudah di sini luar biasa, sehat dasar luar biasa. Tuhan, terima kasih. Jangan lupa pulang syukur, belajar berbuat yang baik, belajar mengasihi, belajar yang mengubah hidup. Kita udah terima pengampunan. Apa yang kita tetap membenci orang, menyakiti? Jangan simpan dendam Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Bangun menyimpan roh kepahitan, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Apapun, lepas roh pengampunan. Biar dibawa mantel, terus kepahitan, terus silah mukanya semua. Gak ragu Bapak Ibu. Maka di saat pandemi ini, kalau kita nggak melepaskan roh pengampunan, pas saatnya kita dipanggil Tuhan, ya Allah. Makanya 5 poin ini betul-betul kita jalani, kita jumpai di dalam pandemi. Jangan banyak membenci, beri pengampunan. Poin keempat, bergembiralah, bersukacitalah. Sebab apa? Di saat kita bergembira, di saat kita bersukacita, imun kita itu naik Bapak Ibu. Kita baca di Filipi 4 ayat 4 sama 5. Bersukacita ini luar biasa Bapak Ibu. Sungguh, kadang-kadang saya itu mikir gini, orang Kristen ini luar biasa hebat. Mau ibadah, kita puji-pujian, kita sukacita. Ya, kita luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam pandemi ini bersukacita itu sangat-sangat perlu. Sebab apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma menunggu sampai kapan pandemi ini berakhir. Apakah kita merenungi? Apa kita sedih? Apa kita itu muakal gitu? Kok bisa gini? Terjadi seperti itu. Kita bersukacita, biarpun tidak mudah, jilate. Itu tadi bersyukur tadi loh. Itu di dalam bersyukur itu ada benih sukacita. Di dalam berbagi, di dalam mengampuni itu ada benih-benih kehidupan, ada benih-benih kita sukacita. Lepaskan semuanya itu, jangan kau simpan dan apalagi di dalam masa pandemi ini mau sudah pandai. Mudah-mudahan nanti bulan 1-2 kalau sudah nggak ada ya kita sudah lolos. Tapi diperkirakan 1 tahun. Kalau sudah nggak ada berarti pandemi hilang. Seperti itu. Tapi yang takut itu kan datang dari luar negeri. Itu nanti ada yang bawa ke sini sehingga kita terjangkit, terutama di daerah Bali.
Bersukacita penting Bapak Ibu. Ya toh, makanya saya katakan kalau ibadah itu ya jangan seperti kayak orang dunia gitu. Orang dunia itu kalau dia beribadah itu mengharapkan upah. Sebetulnya kalau kita anak-anak Tuhan yang benar, kita beribadah itu motivasi kita itu memberi suatu kebahagiaan, memberi kita itu bersyukur. Karena kita sudah diberi sama Tuhan, apa sih yang kita pikirin? Fokusnya itu memberi, bukan memberi itu tentang apa keuangan, apa semua kehidupan. Anak Tuhan itu seperti itu harusnya. Kalau saya pelajari dalam firman Tuhan itu seperti itu. Jadi Allah itu seperti memberi, sukacita. Kalau bersukacita, kita senantiasa bersukacita terus dalam kehidupan ini. Poin kelima, kita berdoa Bapak Ibu. Berdoa dan berjaga-jaga. Nah yang menjadi persoalan, kalau kita itu berdoa, kita itu kebanyakan gini, kita itu mau minta terus, kita itu tidak pernah berterima kasih gitu sama Tuhan. Sebab apa sih? Paradigma orang doa, orang Kristen itu kok rasa ya, nggak tahu ya. Kalau menurut saya kok salah gitu ya. Berdoa itu berdialog. Kalau menurut saya nggak tahu, kalau menurut Pak Gembala nggak tahu. Ini saya, jadi kalau saya udah malam pulang semua sore malam itu sudah selesai semua, saya kayak istri anak-anak sudah datang semua komplit tidur, saya ini tidur malam Bapak Ibu. Saya itu kayak merenung, saya bersyukur ke Tuhan, terima kasih hari ini kau memberkati, hari ini kau menjaga istriku, hari ini kau memberkati kesehatannya, kau menjaga anak-anakku. Aku percaya buat dia bukan apapun, tapi kau menjaga. Aku terima kasih Tuhan, hari ini kau kayak pekerjaan lancar. Mungkin ada persoalan dikit, Tuhan ya apa, saya berterima kasih, kebaikan lebih banyak. Apa kita berdoa seperti itu? Kita kan berdoa kan cuma minta Tuhan kasih ono, Tuhan besok kasih ono, Tuhan besok kasih ono. Seperti itu Bapak. Jadi saya berdoa itu tidak banyak, cuma Tuhan terima kasih ya, kasihmu, terima kasih ya berkatmu, terima kasih ya. Sebab apa ya? Paradigma saya berdoa itu sama perbuatan itu lebih tinggi perbuatan. Kita ngomong sampai kita jalan bisa lebih tinggi mana? Makanya Tuhan ngomong, Tuhan apa itu yang di Roma 28 ya, ayat 8 ya, ayat 8 itu sebut turut bekerja dalam menyatakan kebaikan. Jadi kita bekerja dulu, Tuhan ikut terus berkati. Jadi paradigma di dalam Tuhan itu kalau menurut saya, kalau menurut Anda tidak tahu. Sebab di Matius 7 ya tentang berdoa, mintalah, carilah, ketuklah. Itu suatu apa ya? Pedoman. Jadi kalau kamu menginginkan, kalau kamu ada persoalan, minta sama Tuhan. Pedomannya itu seperti itu menurut saya. Dan carilah. Berbuat atau sesuatu, kalau kepingin uang ya kerja, kepingin pintar ya belajar. Mencarinya seperti itu. Dan ketuklah pintu. Seperti apa? Kita yang benar, yang sopan, sesuai peraturan, jangan ngambil punya orang, jangan nyakiti orang. Kalau menurut saya seperti itu pengertiannya tentang berdoa itu seperti itu. Tapi kan orang percaya sekarang nggak tahu sih salah ini sopo. Saya sendiri kadang-kadang bingung. Kenapa orang Kristen kok nggak tangguh dalam kehidupan? Karena dia cuma minta, ini lebih susah. Memang kita harus berharap, kita harus bersandar. Ada dua hal, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi patokan saya itu seperti nanam tanaman itu Bapak Ibu. Ada yang menabur, ada yang menyiram. Yang memberi pertumbuhan Tuhan. Jadi kita berdoa, kita mengerjakan segala sesuatu, kita bekerja keras, bekerja ya atau seperti itu. Yang membuat kaya Tuhan, yang memberi pertumbuhan. Tapi kita kan mengerjakan harusnya.
Lah yang salah ini kan kekayaan bangsa-bangsa biarpun tidur dilimpahkan kepada kita. Aduh, kok seperti ini? Kok bisa ya seperti ini? Lah itu dimasukkan di dalam pikiran orang-orang percaya zaman dulu. Buat apa Pak susah-susah? Nanti kekayaan bangsa dikasihkan kita tuh. Susah nggak? Paradigma seperti itu. Sudah tak ajarin. Ini terjadi pada anak saya seperti itu. Keluarga saya seperti itu. Kekayaan bangsa-bangsa itu. Ini ikut ajaran seperti itu dulu. Ya ada saya mau cerita. Tuhan itu tahu melihat proses. Nggak ada Tuhan melihat satu, langsung digutur. Itu dapat kasih tahu. Hak itu Tuhan. Tapi kita punya hak, yaitu menabur, kita menyiram. Seperti itu. Kalau pengertian saya itu seperti itu. Berdoa itu ya seperti kayak tadi itu, mintalah, carilah, ketuklah. Orang percaya seperti itu. Cobaan kalau tak percaya. Saya melakukan ini tiap malam. Tuhan, kenapa sih anak-anakmu ini kok harus tangguh ini? Kenapa sih kalau ada susah sedikit terus ditengking? Bukan, kadang-kadang susah, masalah itu kita itu Tuhan punya maksud supaya kamu masuk level yang lebih tinggi. Tuhan supaya kamu mengalami persoalan yang Tuhan rencanakan. Tujuannya kamu nanti goalnya itu seperti ini loh, tinggi. Tapi kan kamu prosesnya seperti ini. Karena saya bingung, sungguh. Berdoa dan berjaga-jaga di dalam kehidupan itu penting. Kita baca dulu sebentar ya. Kita baca di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh menurut tetapi daging lemah. Nyata memang ini. Kadang-kadang kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, kita sudah mencanangkan sampai di sana mau ketemuan itu. Sisi sendiri tadi sudah sampai isu. Ini daging kita itu tidak bisa kompromi. Terus si kuping diomongin tapi daging lemah setengah mati. Makanya saya katakan proses kita harus berlatih dalam kehidupan. Pandemi ini kita berlatih, renungkan. Coba nanti renungkan selama pandemi apa yang kita dapat. Bapak, kita sudah dapat kasih karunia, yaitu kita sehat, kita nggak sakit, kita dapat beribadah. Apakah kita kembali seperti semula? Apa kita berubah seperti apa yang saya katakan 5 hal ini? Kita bersyukur, kita berbagi, kita mengampuni, kita bersukacita, kita berdoa dan bersabar. Itu penting Bapak Ibu. Percayalah, hidup tergantung apa yang kita tabur dan apa yang kita kerjakan. Karena semuanya akan tumbuh dan berbuah dalam anugerah yang Tuhan berikan. Jadi yang kita perbuat dalam kehidupan itu seperti kita menabur. Nanti suatu saat akan tumbuh di dalam anugerah yang diberikan Tuhan. Coba kita bahagia. Hidup sederhana, Bapak Ibu. Hidup itu sangat-sangat sederhana. Saya punya pikiran begini, saya udah umur 60 lebih. Tapi saya ini jiwa, saya ini sih kepingin usia umur 30. Saya senang lari-lari sama teman-teman, senang. Saya kadang-kadang ingat waktu sekolah, saya senang. Umur bukan jadi suatu, tapi kadang itu kecil. Kadang-kadang kesel ya, sembarang cepet ya. Saya seperti itu, jiwa saya enggak. Sebab apa? Saya melakukan banyak yang seperti ini, Mas. Biarpun tidak sempurna dengan sempoyongan,
Tetap saya berusaha melakukannya semuanya seperti itu. Saya bangun tidur, saya bersyukur Tuhan, apapun terjadi saya bersyukur kau beri aku istirahat. Kalau malam ini berdoa terima kasih Tuhan, terima kasih kau pelayan, terima kasih kau memberi, terima kasih kau memberi saya. Saya nggak pernah pertama saya memberi terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur atas kebaikan. Di saat bersyukur itu ada berkat kita bagi itu sama saudara-saudara yang kita membutuhkan. Kita ampuni semua orang, sahabat, saudara yang mungkin menyakiti kita atau kita yang menyakiti kita. Kita berusaha sukacita, kita berdoa dan berjaga-jaga. Saya punya cita-cita itu sederhana, Bapak Ibu. Kalau pandemi ini selesai, saya akan mengadakan perubahan dalam hidup saya. Sama-sama istri saya bilang, kita jualin semua aja yuk. Kita pindah ke rumah yang kecil, kita kasih halaman, kita bercocok tanam, kita bersukacita. Kita lepas semua ke dunia. Kasih semua anak-anak udah, terus kita minta satu rumah, kita habisin rasa tua kita. Kita nikmati kan? Itu baru rencana. Tuhan yang menentukan. Kepingin saudaraku enak, hidup itu sukacita, hidup gak boleh beban, hidup itu pikirannya cuma apa kita kekno, gak usah membenci, betul. Enak sih. Makanya nanti kalau kita pulang kita berubah. Ayo kita berubah, ayo kita berubah. Coba 5 hal ini praktekkan dalam kehidupan. Saya percaya yang tua akan mudah, pikirannya bukan ibunya. Sungguh mudah, sungguh. Kamu nggak terasa lah umur biro. Saya nggak terasa umur 65 orang. Kamu lu mentok sih. Iya. Buat apa mikirin dia besok? Saya nggak pernah. Istri saya tak malahin kalau ada persoalan terus dipikirin di opo. Ya opo, meni urusannya meni lah. Besok kan besok. Ada masalah kecil kita buang, masalah besar kita kecilin. Kita apa caranya? Nggak usah dipikirin, kita jalani. Utang kita bayar, nggak usah kita pikirin. Maka saya katakan kita menjadi anak Tuhan itu dahsyat. Kita jadi orang percaya yang luar biasa. Sungguh Bapak Ibu, jangan jual iman. Jadi orang Kristen itu mahal Bapak Ibu, bukan murah. Kita itu hidup di tengah-tengah serigala. Kita harus melakukan semua kehidupan. Bukan kita sebagai agama lain kita lari, kita terus merenung, kita terus semedi. Bukan seperti itu. Kita bertanding di tengah-tengah serigala. Itu yang menentukan hidup kita. Orang Kristen itu seperti itu. Makanya saya katakan jangan dikit-dikit, jangan dikit-dikit Tuhan, jangan dikit-dikit. Kok aku disokok. Ada kok ke depan, percaya masa depan. Lakukan 5 hal dalam hidup. Saya percaya kok. Tuhan baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus luar biasa. Dia itu apa ya? Bukan hukum seperti mereka. Harus gini, harus itu, harus diatur seperti ada punya syarikat. Kita enggak. Kita bukan kepatutan di dalam Yesus itu yang harus dibatasi. Kita nggak perlu ngapal, kita nggak perlu. Mereka harus hafal, tapi nggak mau berbuat. Kita masukkan di dalam kita suatu perbuatan. Makanya katakan doa itu berbuat. Jangan doa itu cuma ngomong terus menantikan. Nyari pekerjaan Tuhan, ngalamar Tuhan. Mau sebanyak mungkin. Nggak mungkin nggak dapat. Ambil doa kok. Gitu. Kalau menurut saya di dalam saya renungkan di dalam firman Tuhan seperti itu. Ya, kalau saya renungkan Tuhan kok seperti itu. Saya tuh berdialog, bertanya jawab. Dari Tuhan kasih hidup itu seperti itu. Jadi siap. Pernahkah kita diajari siap? Hari ini siap kok. Kalau kita kepada Tuhan sudah siap. Jangan membenci, jangan dendam, buang semuanya itu. Tidak berguna itu Bapak Ibu. Sampah-sampah di dalam hidup kita buang. Berbahagialah, berdoa dan berjaga-jaga. Luar biasa, saya berterima kasih Bapak Gembala kasih kesempatan menyampaikan firman ini. Lupakan masa lalu yang
menyakitkan Bapak Ibu. Bertobatlah dari dosa yang mengikat, buanglah kepahitan, jangan menoleh ke belakang. Ini penyakitnya orang, senang menoleh ke belakang. Percaya hidup kita pada Tuhan, berserah pada Dia, sebab Dialah sang penguasa hidup kita. Amin. Luar biasa. Tuhan berkati. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Di sepanjang ibadah Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan melihat hati kami. Tuhan mengerti keberadaan kami. Sementara kami memuji dan mendengar firman, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus sedang memberikan kekuatan. Roh Kudus meneguhkan. Roh Kudus menolong. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi jemaat yang ada di rumah, yang menonton lewat YouTube, kuasa Tuhan bekerja atas dan bagi mereka semuanya. Ya Tuhan, kami menyatukan hati memberkati hamba-Mu Bapak Haryono dan keluarga. Tuhan akan pakai semakin hari semakin indah pergumulan kerinduan keluarga ini. Tuhan mendengar dan menolongnya. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu, hamba-Mu, kami semua mengucap syukur. Persembahan yang sudah diberikan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan telah memberkati kami semua, dan kami percaya, kami menerimanya, bahwa Tuhan akan tetap memberkati, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat yang sakit, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan, Engkau menjamah. Tuhan, Kau kirimkan para malaikat-Mu untuk berkemah di sekitar mereka, untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan membawa kuasa kesembuhan ilahi-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ibu Suryadi yang terbaring sakit, untuk Ibu Sri yang habis terjatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan dilepaskan atas mereka, dilepaskan untuk menjamah, dilepaskan untuk menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang sakit, bangkitlah dan terimalah kesembuhan ilahi dari Tuhan. Sebab Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sekarang kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ialah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu, para pemimpin bangsa kami diberikan hikmat untuk memimpin dan membawa negeri kami menjadi negeri yang menghormati Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua menteri, juga semua gubernur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai pejabat di daerah-daerah yang terpencil, semua diberikan hikmat oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami semua diberikan imunitas ilahi, kesehatan ilahi daripada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada.
baik yang bekerja, baik yang ada di rumah, kami semua akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.